Baik, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Kami puji dengan riang gembira, hati yang penuh syukur kepadamu ya Bapa di dalam surga, yang memberkati arisan tungguan kami Semamora Burbere Satai Sauloa. Di tempat ini Tuhan, di keluarga Sematupang Bor Semamora, kami bersyukur ya Tuhan, kami sangat menikmati kehadiran kami di sini dan penyambutan dari keluarga ini dan segala berkat yang sudah kami nikmati yang disuguhkan oleh keluarga ini. Saatnya Tuhan, firman-Mu kami akan terima sebagai makanan rohani yang menyempurnakan hidup kami dan memberikan kami kekuatan baru lagi sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan. Rumah ini Tuhanlah yang selalu memberkati keluarga ini dan kami semua. Di dalam setiap aktivitas kami hanya Tuhan yang kami andalkan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Di nama Tuhan kita akan tetap bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Kalau kita bandingkan dengan kebutuhan kita, makan minum kita, kesehatan kita, vitamin segala macam, kita selalu membutuhkan itu setiap hari. Dan sebenarnya kita kurang menyadari bahwa secara rohani lebih-lebih lagi kita harus membutuhkan vitamin rohani, kesehatan kita, asupan gizi untuk bisa menguatkan manusia, batiniah kita, batin kita, ya. Karena apa? Karena kita sehat seperti sekarang ini, panjang umur, kita, keluarga kita semuanya masih bisa berdaya guna, mengerjakan pekerjaan, itu karena jiwa kita sehat, amin. Karena hati kita sehat. Coba kalau jiwa pikiran kita nggak sehat, nggak bisa kita menghasilkan apapun. Nah, sementara kita masih banyak yang kita perjuangkan dalam kehidupan kita ini. Seberapa lama lagi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita bersyukur, dan kita tidak tahu ya kapan kita akan pergi meninggalkan dunia ini, karena ini bukan tempat kita yang menetap, ya. Tapi bersyukurlah, kita akan lihat dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan sebagai renungan firman Tuhan untuk kita bersama-sama pada siang hari ini, sebagai renungan untuk kita bawa pulang ya arisan kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Boleh kita sama-sama membaca, yang ada membuka handphone ya. Kita baca sama-sama 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Ini adalah ayat firman Tuhan yang sangat menguatkan kita di zaman-zaman terakhir ini ya. 1 Korintus 10 ayat 13. 3, 2, 1. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Tidak ada di sini di firman ini dikatakan bahwa manusia akan bebas dari pencobaan. Tidak ada itu. Ya. Firman ini sudah memberikan satu hal yang tersurat dan yang tersirat, bahwa di dunia ini adalah tempat manusia menghadapi pencobaan.
Walaupun kita bilang berdoa, jauhkanlah kami dari pencobaan, tidak akan pernah. Ya. Karena apa? Karena sekarang ini adalah masa di mana ya, Tuhan membiarkan manusia memilih jalannya sendiri kalau tidak mau mempercayai firman Tuhan. Nah, makanya firman Tuhan ini ditujukan kepada kita sebagai orang yang percaya. Nah, tidak susah untuk membayangkan bahwa memang sekarang ini bencana terjadi di mana-mana, betul? Ya, sangat mengerikan. Mungkin saat ini, di jam sekarang ini, masih banyak orang di tempat-tempat bencana yang belum makan mungkin mereka ya. Karena sulit sekali. Mereka dijatah makan, dijatah mandi, ya dijatah semuanya mereka. Tidak bisa mereka mengatur sendiri. Kalau kita di rumah kita mau mandi 5 kali sehari, terserah. Ya, mau makan berapa kali sehari, terserah. Tuhan masih memberikan kepada kita kecukupan. Amin. Nah, tidak mengatakan bahwa kita lebih baik dari mereka, tidak. Ya, karena kita juga punya pergumulan sendiri-sendiri juga. Kita juga mempunyai ujian hidup sendiri-sendiri, betul? Betul. Nah, tapi di sini kita melihat bahwa apapun itu, ya, kita harus selalu mengambil pelajaran dari semua apa yang terjadi. Kalau kita tadi berbicara mengenai kesulitan di dalam komunikasi, dalam keluarga, atau di dalam persaudaraan kita, atau apalah itu, ya. Seperti kami juga hari Jumat yang lalu kami kehilangan ya abang kami yang sudah saya posting di media sosial. Sangat kehilangan, sangat luar biasa ya. Tapi tambah sedih karena apa? Karena menjelang-jelang setelah dia sakit berat, sakit keras di ICU, baru berkomunikasi lagi dengan saya. Bagaimanalah seperti itu ya. Padahal sekandung, ya kan? Sekandung, bukan saya tidak mau berkomunikasi dengan dia, tapi dia yang menjauhkan dirinya dari keluarga. Dia ingin menempuh jalan hidupnya menurut cara dia berpikir sendiri. Tapi apa hasilnya? Sangat mengerikan. Ya. Kenapa? Kami tidak bisa membawa dia pulang kampung dan dia harus dimakamkan dengan cara yang tidak dia inginkan. Ngeri ya? Tidak dia inginkan. Karena apa? Karena kalau kita masa hidup kita mungkin bebas, bisa ke sana kemari, makan apa aja, tidak ada yang melarang, gitu ya. Bisa ngomong apa aja sama orang, maki-maki orang atau apalah itu ya kan. Tapi kalau sudah kena penyakit, di mana sudah bergantung kepada semua orang, apapun makanannya, minumannya, lebih-lebih dari anak kecil harus dilayani, mau bagaimana? Ya, itulah keadaan abang kami itu. Tapi sudah dalam keadaan tidak bisa ditolong lagi, hatinya mau dekat dengan keluarga. Sangat sedih sekali ya, tidak memberikan contoh yang baik. Karena pun dia memang menginginkan kebebasan dalam hidupnya, tapi menurut saya lebih banyak pencobaan yang dialami dia dalam hidupnya. Ya. Karena apa? Karena semua orang yang pernah ditolong dia mati-matian, di akhir penderitaan dia tidak satu pun yang datang menolong dia. Tapi kita yang dijauhkan dia selama ini, kitalah yang berusaha menolong dia. Karena apa? Karena ada kasih Kristus ada di dalam kita. Amin. Nah, makanya Bapak Ibu, ya semuanya kita, pengumuman kita di sini, di ayat 13 tadi dikatakan, inilah penghiburan buat kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kita manusia kan? Iya. Pencobaan itu bagaimana? Ujian itu bagaimana? Di luar kemampuan kita atau tidak? Terkadang kita merasa, aduh ya mangbohan mau tangtola kau bilang. Saya juga sering juga mengalami seperti itu. Karena kita manusia yang terbatas. Tapi firman Tuhan mengukurnya. Amin. Yang mengukur itu bukan kita. Yang mengukur itu adalah kebenaran Tuhan.
mengukur hidup kita. Kalau kita mengukur diri kita, ya bagaimana lah? Kita ini kan punya pengetahuan yang terbatas. Salah ukur. Ya, salah ukur. Karena apa? Karena ukuran kita itu tidak sempurna. Tidak akurat. GPS kita itu bisa juga ditiup angin atau apalah, cuaca lah. Jadi tidak sampai ke tujuan yang diharapkan. Tapi kalau Tuhan, GPS-nya Tuhan, ya, itu sudah pasti akurat. Pasti sampai ke tujuan. Dan tidak meleset. Amin. Amin. Ya. Maka arah kehidupan kita memang Tuhan yang menentukan, kita hanya mengikuti saja. Ya, itu maksudnya di sini. Makanya tidak melampaui kekuatan kita. Karena apa? Karena pencobaan-pencobaan yang mengalihkan hidup kita kepada kegagalan, Tuhan yang akan memberikan kepada kita mengingatkan kita dengan firman-Nya. Dan juga yang menjaga hati kita supaya kita tetap jangan khawatir, berlebihan. Semua manusia juga pasti khawatir kan? Tapi yang salah itu adalah berlebihan. Kenapa berlebihan? Kalau berlebihan kekhawatiran orang, makan juga nggak enak, ya kan? Maka tai pedang dangadong keramahan, ya kan? Dangadong boy dengan berkomunikasi, ya kan? Kerjanya marah-marah dan sebagainya seperti itu. Tapi di sini kita yang sangat luar biasa adalah bahwa dikatakan tadi, mengapa pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan kita tidak melampaui kemampuan kita? Dikatakan tadi apa? Sebab Allah setia. Amin. Ya, jadi dang na pula alani haburjot tasudi uben nabui kita berhasil. Dang somoni. Memang berusaha kita alai yang guna mapain kita gabi hita tipos di juluni Tuhan, memang ikut Tuhan itu. Amin. Amin. Iya, karena pagudak kuru haurangan di hita. Aku bisa itu. Terlalu banyak kekurangan dalam diri saya. Mana mungkin saya bisa berkarya, mengulahkan sesuatu yang memang benar-benar itu berkenan di hadapan Tuhan, kalau bukan Tuhan sendiri yang membimbing, yang menuntun. Jadi di sini, apa artinya? Sebab Allah setia, memang pencobaan olor bertubi-tubi. Tapi tidak apa-apa kalau memang kita bergantung kepada kesetiaan Tuhan, ya kuasa Tuhan melampaui daripada masalah-masalah kita itu, melebihi daripada persoalan kita, karena Tuhanlah pencipta, dialah yang memegang semua ya rahasia kehidupan, dan dia yang membawa kita kepada apa yang dia inginkan, dan itu pasti yang terbaik. Nah, maka di sini dikatakan sebab Allah adalah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amin. Amin. Itu luar biasa. Jadi artinya Tuhan itu, ya, Dia dapat dipercaya dan konsisten. Ya, konsisten dia. Jadi bukan labil, bukan kadang berubah-ubah, tidak. Memang layak dipercaya. Ya, di dunia ini kita bergaul dengan orang, pasti kita punya pengalaman dengan orang-orang yang kurang bisa dipercaya. Nah, makanya tadi dibilang ahli dok nakin, botak ahli nakin dok. Nah, kayak gitu ya kan, mau lamar. Ya, kalau karena apa? Karena itu satu prinsip apa? Bahwa memang itu sangat-sangat tidak membawa kebaikan. Itu artinya, ya kan? Karena apa? Karena di dunia ini, ya kan, perlulah kita bergaul dengan orang-orang yang seide. Amin. Yes. Amin. Ya, kan firman Tuhan bilang apa? Pergaulan yang buruk Merusakkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Kalau dibalik, pergaulan yang baik akan memajukan kebiasaan yang baik. Sebab Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Amin. Yang di dalam Tuhan. Jadi, sekali lagi, apakah Tuhan itu dapat dipercaya? Dapat dipercaya. Dia konsisten dan konsekuen dengan apa yang dijanjikannya. Hanya kita perlu memahami itu, amin. Ya, kita belajar kepada Tuhan, sehingga kamu, dikatakan tadi, Dia tidak akan membiarkan kamu melampaui kekuatanmu, dan pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau kita bayangkan firman ini di tempat orang yang sekarang mengalami malapetaka, katakanlah
banjir, yang mengungsi saat ini, yang karena tanah longsor dan sebagainya. Kira-kira mereka bisakah mereka mempercayai ada jalan keluar dari Tuhan? Alani borak ni si tahun ini. Kira-kira boy dua sida mabayak konino ay setia do nang jalan keluar si Tuhan ni ay terus do di pengungsian. Jauh pem sudah habis lenyap. Sudah na pinapungu arta berpuluh-puluh tahun habis lenyap sudah. Sia nol muse. Bagaimana caranya? Memikirkan bahwa memang dang melampaui kekuatan ini. Bangga di luar ni kemampuan Nabi dah. Kalau kita melihat secara mata jasmani, mulut tabereng do holan sian pamerengon ni mata ni perdagingonon to may mga tong. Idu makana gudang jolma gabe drop. Alam memang daging itang mampu melampaui pencobaan. Tapi iman, kepercayaan kepada Tuhan, ya, kepada janji Tuhan, pasti orang itu bagaimanapun pencobaan yang dialaminya seperti Ayub, tetap dia berkata-kata positif. Amin. Itu karena dia melatih ketergantungan iman dia kepada yang Maha Kuasa. Amin. Nah, itu juga yang kita percaya. Bukti yang terbesar buat kita adalah ya bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Mati dia selamanya? Tidak. Dia dikuburkan? Yes. Dia Ya. bangkit. Mulu abang nami na dikuburkan na di hari Jumati. Tang binonte na sedia lilingi dikubur di dalam kubur. Kita tidak tahu. Tapi kalau Yesus itu hanya 3 hari. 3 hari. Tidak bisa dia 4 hari. Tidak bisa 5 hari. 3,5 hari juga tidak bisa. Harus hanya 3 hari. Dan dia bangkit. Amin. Amin. Itulah Tuhan kita. Itulah yang kita percaya. Itulah yang menyelamatkan kita. Itulah yang mengampuni semua dosa kita. Dan yang memberikan kita jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal. Dan yang menolong kita setiap hari. Dia konsisten. Dia konsekuen. Amin. Itu sahabat yang paling baik di dunia ini, melebihi dari siapapun. Itulah yang kita percaya di dalam kumpulan kita ini. Amin. Amin. Itulah yang mempengaruhi cara berpikir kita. Itulah yang mempengaruhi cara kita berkomunikasi, berelasi, berbicara, mendukung, saling mendoakan, mengasihi, dan seterusnya, bersabar, dan sebagainya. Karena apa? Kan pasti dia berikan jalan keluar terhadap doa-doa kita semuanya. Amin. Amin. Jadi karena itulah maka ya di sore hari ini ya kumpulan kita ini berkembang semua. Udah mulai ada yang tapi gimana namar paupusan nanti. Waktu dibuka pengumuman ini belum ada itu. Ya kan? Dengar dong ya. Masih pola nak kadang-kadang lebih sulit. Tapi memang berkembang, amin. Amin. Terus berkembang. Ya kan? Nah, lewat ngadong di son na melewati masa bergumul pasikolah dak danak satu na pakuliahon satu na marhui-hui. Lama tua ni amar hoi-hoi itu ngalai alani nang matua udah. Warga. Tapi itulah ternyata memang Tuhan itu sangat baik. Amin. Tuhan itu sangat baik, maka kita menghormati Dia, kita menghargai Dia, kita mengasihi keluarga kita, mengasihi anak-anak kita, mengasihi punggungan kita, dan mengasihi semua orang yang bersama-sama dengan kita. Amin. Jadi biarlah anak-anak kita semuanya juga ke depannya seperti itulah kita berikan teladan kepada mereka, kita berikan contoh kepada mereka supaya kapanpun kita harus meninggalkan dunia ini. Ya pasti dong kan, dengan dong negabi itu kan? Daung. Pulau dong suatu saat. Dangi alai itulah doa kita semuanya. Biarlah anak-anak yang kita perjuangkan ini menjadi anak-anak yang mandiri. Amin. Kalau suatu saat pun Tuhan harus memanggil kita pulang, kita pergi dengan tersenyum. Amin. Dan ahatong Tangurhing. dan murhing law-law. Mekel dari mana tong kan? Nang meninggal utang. Molo tungadong. Alay rasa
dan pola berai kan. Lunas. Alana hari Sabtu merdalan betul suwe. Negadu suwe. Amin. Amin. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih, itulah firman yang menyirami hati kami ya Tuhan. Karena kami rindu ya Bapa, di tengah-tengah sulitnya kehidupan yang saat ini menimpa berbagai-bagai keadaan di dunia ini, kami percaya Tuhanlah yang berdiri tegak membela hidup kami. Dan kami percaya ya Bapa bahwa pengumuman ini, pengumuman Satahi Sauluan Semamora Burubere, dimanapun baik yang hadir pada saat ini dan yang tidak sempat hadir, kami doakan semuanya Tuhan memberkati mereka. Keluarga ini Tuhan, keluarga Simatupang Guru Semamora, anak-anak mereka Tuhan kami doakan yang masih dalam perkuliahan, dalam studi mereka saat ini, buatlah mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Juga anak-anak dari kami semua pengumuman ini Tuhan, mereka yang masih dalam menempuh pendidikan, Tuhan topang perekonomian dari setiap keluarga, supaya mampu untuk membiayai dan sampai anak-anak ini berhasil semuanya. Berikan kami kesehatan yang baik ya Tuhan, supaya kami bisa terus berkarya, bekerja, dan apapun pekerjaan daripada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya Tuhan, Engkau yang memberkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan terus berkumpul seperti ini, dan di bulan depan yang akan menjadi tuan rumah kami doakan, dan kami semua bisa hadir dengan sukacita. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Jikalau ada di antara kami yang sakit ya Tuhan, anak-anak kami atau siapapun keluarga kami, Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Bapa dalam sorga, inilah ucapan syukur kami ya Tuhan. Berkat-Mu berlimpah, berlipat kali ganda ya Tuhan. Engkau turunkan dari sorga, buat semua kami Tuhan. Biarlah sukacita yang damai sejahtera yang sudah kami terima bertahun-tahun lamanya ya Tuhan di pengumuman ini. Kami menerima bertambah-tambah lagi di hari yang akan datang. Sebab kasih-Mu besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.